Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian tugas mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan program kuliah kerja praktik kali ini, kami berkesempatan untuk berkontribusi di SDIT Ikro, di mana SDIT Ikro ini merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ikro. Sebelumnya kita sudah berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melihat kebutuhan yang ada, dan salah satunya adalah pengelolaan perpustakaan, di mana sampai saat ini proses manajemen data buku di perpustakaan SDIT Ikro masih dilakukan secara manual. Maka dari itu tujuan aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses pencatatan, pencarian, serta proses manajemen data buku di SDIT Ikro ini. Berikut tampilan login dari aplikasi perpustakaan. Kita coba login menggunakan admin, username-nya, passwordnya admin 123. Kurang lebih halaman utamanya seperti ini. Sebelum kita membahas aplikasi ini lebih lanjut, kita akan membahas tentang proses alur dua jenis pengguna utama dari aplikasi ini, dan juga database dari aplikasi perpustakaan ini terlebih dahulu. Sistem ini dimulai dengan proses login yang merupakan pintu masuk bagi dua jenis pengguna utama, yaitu pengurus dan anggota. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan dengan peran atau hak akses masing-masing. Untuk pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh data dan proses yang terjadi dalam sistem perpustakaan. Fitur-fitur yang tersedia bagi pengurus meliputi mengelola data perpustakaan. Pengurus dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data petugas yang terlibat dalam perpustakaan. Kemudian ada mengelola data perpustakaan. Pengurus juga dapat mengelola informasi anggota perpustakaan, termasuk pendaftaran anggota maupun perubahan data yang sudah ada. Kemudian mengelola kategori buku. Di sini petugas dapat mengatur klarifikasi atau kategori buku berdasarkan genre atau bidang tertentu. Kemudian mengelola data buku. Setelah mengatur kategori buku, pengurus juga bertanggung jawab atas data buku itu sendiri, termasuk menambah, memperbarui, atau menghapus data dari sistem. Kemudian ada cetak laporan data buku, yaitu pengurus dapat mencetak laporan seluruh data buku yang tersedia di perpustakaan sebagai bahan dokumentasi atau evaluasi. Kemudian mengelola peminjam buku, pengurus dapat memantau proses peminjaman yang dilakukan oleh anggota dan mencatatnya dalam sistem. Kemudian pengurus juga dapat mencetak laporan peminjaman untuk keperluan administrasi dan pengawasan. Pengurus juga dapat mengelola pengembalian buku. Ketika anggota mengembalikan buku, pengurus harus mencatat transaksi tersebut dan memverifikasi kondisi buku. Kemudian pengurus juga dapat menghitung denda apabila telat. Kemudian pengurus juga dapat mencetak struk. Setelah dendanya dihitung, pengurus dapat mencetak struk sebagai bukti pembayaran atau pemberitahuan kepada anggota. Kemudian untuk role anggota di sini memiliki akses terbatas dibandingkan pengurus. Anggota hanya berfokus pada layanan perpustakaan seperti data buku, melihat data buku, dan juga meminjam buku. Oke, selanjutnya kita ke database. Database ini dirancang untuk mengelola data dalam sebuah sistem perpustakaan. Terdapat beberapa tabel utama yang saling terhubung melalui relasi kunci asing atau foreign key, yaitu tabel anggota, petugas, buku, kategori, peminjaman, detail peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya ada tabel anggota, yaitu menyimpan data mengenai para anggota perpustakaan, seperti siswa atau pengguna lainnya. Setiap anggota memiliki kolom ID anggota sebagai primary key yang bersifat auto increment. Kolom lainnya mencakup NIS atau nomor induk siswa yang bersifat unik, nama, kelas, telepon, dan tanggal daftar untuk mencatat informasi, identitas, dan waktu pendaftaran anggota. Lalu ada tabel petugas, yaitu menyimpan informasi petugas atau admin perpustakaan. Setiap entry memiliki ID petugas sebagai primary key, serta kolom nama, username, dan password di-hash untuk keamanan. Terdapat pula kolom role yang membedakan antara akun dengan peran admin dan petugas. Berikutnya ada tabel buku, yaitu berisi data semua buku yang tersedia di perpustakaan. Setiap buku memiliki ID buku sebagai primary key.
Informasi buku mencakup judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, dan ID kategori yang merujuk ke tabel kategori. Lalu selanjutnya ada tabel kategori. Di sini mendefinisikan jenis atau kategori buku yang ada di perpustakaan. Tabel ini memiliki dua kolom utama, yaitu ID kategori sebagai primary key dan nama kategori sebagai nama kategori buku. Lalu ada tabel peminjaman. Di sini menyimpan catatan transaksi peminjaman buku. Setiap peminjaman direkam dengan ID peminjam sebagai primary key serta kolom ID anggota dan ID petugas untuk mengaitkan siapa yang meminjam dan siapa petugas yang melayani. Terdapat pula informasi tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian yang direncanakan, serta status untuk menandai apakah buku masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Oke, selanjutnya yaitu ada tabel detail peminjaman, merupakan tabel pivot atau penghubung antara peminjaman dan buku. Setiap barisnya mengandung ID detail sebagai primary key dan ID pinjam serta ID buku sebagai foraging key yang menunjukkan buku mana yang termasuk dalam suatu transaksi peminjaman. Lalu ada tabel pengembalian, yaitu mencatat data pengembalian buku oleh anggota. Setiap catatan memiliki ID kembali sebagai primary key dan ID pinjam yang merujuk ke tabel peminjaman. Terdapat juga kolom tanggal dikembalikan dan denda yang mencatat tanggal aktual pengembalian dan besarnya denda jika terlambat dikembalikan. Secara keseluruhan, database ini telah dirancang dengan struktur relasional yang baik untuk mencatat aktivitas dan data dalam sistem manajemen perpustakaan secara efisien dan terorganisir. Ya, oke. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya dimulai dari data buku. Untuk data buku sendiri kita digunakan untuk menambahkan data buku yang akan dimasukkan ke dalam perpustakaan. Contoh kita masukkan untuk judul bukunya adalah Bumi. Nah, untuk pengarangnya Terelie. Ya. Untuk penerbit contoh kita penerbitnya adalah Airlangga. Tahun terbit kita bisa masukkan 2019. Nah, untuk kategorinya kita bisa pilih novel, stok, contoh stoknya ada 3. Nah, untuk sumber bukunya itu bisa kita pilih. Nah, misalnya untuk sumbernya bisa dari donasi. Nah, di sini ada fitur gambar. Nah, kita bisa mengupload gambar dari novel Bumi tersebut ya. Bisa kita cari untuk gambarnya, kita di sini contoh disimpan di Nah, sini akan muncul contoh gambar untuk novel Bumi, bisa langsung klik tambah. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, contoh lain kita bisa masukkan untuk judul buku, misalkan One Piece. Untuk pengarang tahun terbit kita bisa masukkan 2019. Nah, untuk kategorinya kita kan harusnya di sini untuk kategori komik. Nah, bisa kita masukkan komik. Untuk stok contoh ada 10. Untuk sumbernya kita bisa contoh sumbernya dari hibah. Nah, kita bisa lakukan seperti tadi untuk mengupload gambar. Bisa kita cari sumber gambarnya. Akan muncul seperti ini ya, bisa langsung kita tambahkan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk fitur hapus. Nanti kita akan menghapus data tadi yang kita masukkan. Contoh kita akan menghapus novel Bumi ini. Nah, kita bisa pilih, kita langsung klik hapus, dia akan otomatis akan otomatis terhapus sendiri. Nah, di sini ada fitur cari. Nah, kita bisa cari sesuai nama. Misalkan kita akan mencari buku Laskar Pelangi. Nah, di sini kita akan langsung ketemu, atau kita bisa berdasarkan pengarang. Pengarangnya contoh Andrea. Nah, di sini akan langsung ketemu ya. Nah,
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencetak struk peminjaman. Pertama kita ke data anggota dulu ya. Kita masukin NIS-nya, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, terus namanya misalnya Komar. Kelas, nomor teleponnya bisa kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita bisa menambah data anggota tersebut berhasil ditambah. Selanjutnya kita akan mencetak data anggota tersebut dengan cara memencet tombol yang bernama Komar, terus kita cetak di sini. Oke, akan terlihat gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dua form manajemen peminjaman dan pengembalian. Yang pertama itu manajemen peminjaman. Ini kita udah ada anggotanya di sini. Misalkan kita contoh, kita input Januar, kita pilih bukunya, pilih buku misalkan contohnya Rindu, kita pilih tanggal pinjamnya tanggal hari ini, tanggal 22. Lalu tanggal pengembaliannya itu tanggal 25. Kita tambah buku, berhasil kita tambahkan, lalu kita simpan biar masuk ke daftar peminjaman. Lalu kita kasih contoh lagi, misalkan Anji, kita pilih buku Dilan, tanggal pengembaliannya tanggal 23, lalu kita tambah. Lalu jika kita ingin menghapus, kita klik saja, lalu kita klik tombol hapus buku gitu. Lalu misalkan kita udah menginput, kita udah pilih buku, terus misalkan kita ingin menghapus, kita nggak usah hapus satu-satu, kita tinggal pencet clear aja. Nah, itu udah otomatis default. Lalu misalkan kita mau cari daftar peminjamnya, kita bisa masukkan ID, kita juga bisa input nama anggotanya dan tanggal peminjamnya. Lalu selanjutnya itu manajemen pengembalian. Nah, ini kita bisa misalkan kita mau mengembalikan bukunya, kita tinggal pilih peminjamnya, misalkan Januar Alfat, tanggal peminjamannya tanggal 22, jadi tanggal pengembaliannya itu tanggal 25. Kita hitung dendanya, belum kena denda karena deadline itu 3 hari. Misalkan kita denda, lalu kita simpan. Nah, ini bakal masuk ke daftar pengembalian. Itu misalkan ini sama juga ada tombol clear. Sama juga misalkan kita udah isi tanggal misalkan 23, kita clear, itu bakal menghapus. Habis itu ini ada kolom pencarian ya, jadi kita sama juga bisa kita mencari lewat number. Kita input 1, kita keluar Hanifah Salsabila, atau kita juga bisa menginput nama anggotanya, misalkan Januar Alfat, itu juga bakal muncul. Jadi gitu. Saya akan menjelaskan fitur cetak struk peminjaman. Untuk struk peminjaman, kita ke menu peminjaman, lalu pada data peminjaman, kita klik 2 kali pada list, dia akan memunculkan pop-up berupa data detail peminjaman. Di situ akan terlihat detail peminjaman, lalu di bawahnya ada tombol cetak, lalu kita pilih cetak. Maka akan beralih ke browser ataupun ke penampil PDF berupa struk peminjaman. Di sana akan ada nama, ID, tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian, serta detail buku yang dipinjam. Lalu kita selanjutnya akan menampilkan struk pengembalian. Di sini
kita akan menggunakan dummy data. Misalnya pilih data yang akan kita cetak, lalu pilih cetak struk, maka akan muncul ke browser atau ke penampil PDF berupa data di mana di atasnya itu adalah COP, terus ada ID, ada NIS, nama, tanggal pengembalian, lalu di situ akan ada detail buku yang dikembalikan, serta di bawahnya akan muncul denda. Jika tidak ada denda maka akan 0 rupiah, jika ada denda akan sesuai yang telah kita input tadi. Baik, kita masuk ke dalam menu laporan buku. Di dalam menu laporan buku terdapat distribusi jumlah buku per judul. Untuk di sini ada status stok, kita pilih yang semua supaya semua terlihat. Untuk kategori juga. Nah, di sini terlihat dalam grafik batang ada nama buku dan juga jumlahnya. Misalkan buku Laskar Pelangi jumlahnya ada 7, Bumi Manusia ada 5, Matematika Dasar ada 11, National Geographic ada 19, Rindu ada 3, dan Dilan ada 5. Di sini ada menu ekspor PDF. Ketika kita klik, maka otomatis distribusi jumlah buku ini akan terekspor menjadi PDF. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini ini adalah laporan buku yang ada dalam perpustakaan sesuai dengan jumlah yang ada di program kita tadi. Jumlah stok bukunya yang tersedia ada 6 buku, 6 jenis buku, dan daftar judul buku dan stoknya ada dalam tabel ini. Ya, tadi Bumi Manusia ada 5, Dilan 1990 ada 5, Laskar Pelangi ada 7, Matematika Dasar ada 11, National Geographic ada 19, dan Rindu ada 3. Itu untuk menu laporan stok buku. Kemudian kita masuk ke laporan transaksi. Dalam laporan transaksi di sini ada jumlah peminjaman dan juga denda yang buku yang dikembalikan dan juga buku yang dipinjam. Nah, ini ada filter bulannya karena yang masuk hanya bulan Mei, maka kita pilih bulan Mei saja, tahunnya 2025. Di sini tertulis total peminjaman ada 3 dan total dendanya ada 3.000. Nah, ini adalah grafik jumlah peminjaman dan pengembalian per hari. Yang dipinjam ada 3, ya, total. Yang dikembalikan ada 1. Ini yang biru ini dikembalikan dan yang merah yang dipinjam. Total peminjam ada 3, tapi dendanya ada 3 karena keterlambatan pengembalian. Ketika kita ekspor, nah seperti tadi, maka otomatis akan terekspor menjadi PDF. Nah, ini adalah laporannya. Total denda bulan ini ada 3.000 ya, seperti yang tadi. Total peminjaman bulan ini ada 3. Status peminjaman, jumlah peminjam ada 2 dan jumlah pengembalian ada 1. Nah, ini dalam nomor 3 ini ada 5 buku paling sering dipinjam. Nah, yaitu ada Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Matematika Dasar, Rindu, dan Dilan 1990. Baik, kita lanjutkan ke menu yang selanjutnya, yaitu laporan anggota. Dalam laporan anggota, di sini terdapat total anggota yaitu ada 3, ya, yaitu hanya ada di bulan Mei. Kita ekspor, maka otomatis akan terlihat. Nah, ini adalah laporan total di bulan Mei, keseluruhan bulan Mei. Jadi tanggal ini jumlahnya. Nah, ada 3 anggota, yaitu di tanggal 17 ini ada 1, dan juga di tanggal 18 ada 2 anggota. Ini adalah anggota peminjamnya. Nah, ini adalah laporan anggota. Oke, selanjutnya kita ke menu yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke data kategori. Nah, data kategori ini digunakan untuk kategori buku tersebut, ya. Misalkan di sini ada fitur tambah, update, hapus. Nah, misalnya kita akan menghapus kategori komik. Nah, di sini akan berhasil. Misalkan kita tambahkan kategori pelajaran matematika. Bisa kita tambahkan. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, untuk data petugas di sini kita misalkan karena di sini kita role-nya admin, kita bisa menambahkan data petugas
untuk role petugas ya. Misalkan contoh, untuk username-nya kita isi admin 2. Untuk passwordnya bisa kita masukkan. Untuk nama bisa kita contoh masukkan nama Dandi, bisa kita tambahkan. Nah, kita coba logout, kita masuk ke tadi untuk kita berhasil masuk. Nah, di sini dikarenakan kita untuk role-nya adalah petugas, maka kita tidak bisa menggunakan fitur update, hapus dan lain-lain karena di sini diperuntukkan untuk role-nya admin. Nah, kita bisa masukkan. Nah, kita masuk sebagai role admin. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur update dan hapus. Misalnya kita akan menghapus yang kita buat tadi. Nah, kurang lebih seperti itu.